Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Apa kabar kalian semua? Malam Pak. Malam Pak, baik Pak. Sehat. Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran kita hari ini, mata pelajaran sejarah. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian semua terlebih dahulu. Pertama, Bima. Ada Bima? Baik. Gazi Hayuri. Hadir Pak. Efriatsa. Hadir. Muhammad Fahriansa. Hadir. Oh, baiklah Hadir, semua Pak. ya. Alhamdulillah. Baiklah, anak-anak semua, kita hari ini akan mempelajari mengenai materi sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Bentar, Bapak share screen dulu. Gimana kelihatan PPT-nya? Kelihatan Pak. Oke. Pertama itu kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab yakni syajarotun yang berarti pohon. Sejarah ibarat sebuah pohon yang tumbuh dan berkembang. Dari hal yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Sejarah dalam bahasa Inggris disebut sebagai history yang memiliki arti cerita masa lampau. Sejarah juga berasal dari bahasa Jerman Geschichte, yakni sesuatu yang telah terjadi. Dari berbagai bahasa tersebut dapat disimpulkan pengertian sejarah, yaitu peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Pertama adalah sejarah sebagai peristiwa. Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau menjadi sangat penting dalam penambahan ilmu sejarah. Melalui peristiwa, ilmu sejarah mendapat gambaran tentang kehidupan manusia di masa lampau. Sejarah sebagai peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau mengakibatkan kita tidak mungkin lagi mengamati peristiwa tersebut. Yang dapat kita amati adalah sejarah sebagai kisah, yaitu penelaahan terhadap sebagai kisah suatu peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa ini maksudnya peristiwa sejarah ditempatkan sebagai fakta, kejadian, dan kenyataan yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kejadian masa lampau tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengetahui dan merekonstruksi kehidupan pada masa tersebut. Dari peristiwa-peristiwa itu dapat diketahui sebab akibat terjadinya suatu peristiwa tanpa memandang besar kecilnya suatu peristiwa atau kejadian-kejadian dalam ruang lingkup kehidupan manusia. Ilmu sejarah berusaha menyusun rangkaian peristiwa yang terjadi dalam ruang lingkup kehidupan manusia sejak dahulu sampai sekarang, bahkan prediksi kejadian yang akan datang. Selanjutnya adalah sejarah sebagai kisah. Semua hasil karya cipta manusia merupakan suatu kisah. Bukti dari kisah manusia yang hidup dan dinamis. Membicarakan sejarah sebagai kisah tidak lepas dari peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Sejarah sebagai kisah adalah hasil karya, cipta, dan penelitian berbagai ahli yang kemudian menulisnya. Penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan harus melalui penafsiran yang mendekati kebenaran peristiwa yang terjadi. Sementara itu, untuk merekonstruksi kisah sejarah harus mengikuti metode analisis serta pendekatan tertentu. Dengan kata lain, sejarah sebagai kisah adalah kejadian masa lalu yang diungkapkan kembali berdasarkan penafsiran dan interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Menyusun kisah sejarah dan dari suatu masyarakat, bangsa, dan negara tidaklah mudah karena jejak-jejak sejarah yang ditinggalkan tidak sedikit. Oleh karena itu, dalam penyusunannya memerlukan penelaahan yang sangat jeli dan bijaksana serta verifikatif sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyusunan sejarah sebagai kisah, para sejarawan menggunakan dasar jejak-jejak yang ditinggalkan oleh sejarah sebagai peristiwa. Jejak-jejak sejarah yang berisi kehidupan rangkaian peristiwa atau kejadian dalam lingkup kehidupan manusia terjadi sumber penting dalam penulisan kisah sejarah. Selanjutnya adalah sejarah sebagai ilmu. Sejarah dikatakan sebagai ilmu karena merupakan pengetahuan masa lampau yang disusun secara sistematis dengan metode kajian sejarah ilmiah untuk mendapatkan kebenaran mengenai peristiwa masa lampau. Menurut Berry, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan tidak kurang
dan tidak lebih. Adapun menurut Powell, sejarah bukanlah hanya sekedar suatu cerita indah, instruktif, dan mengasihkan, tetapi merupakan cabang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, harus dibuktikan secara keilmuan dengan menggunakan metode-metode dan berbagai standar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebenaran itu dapat dibuktikan dari dokumen yang telah diuji sehingga dapat dipercaya sebagai suatu fakta sejarah. Sejarah dianggap sebagai ilmu sebab sejarah memiliki syarat-syarat ilmu. Antara lain ada masalah yang terjadi menjadi objek, ada metode, tersusun secara sistematis, menggunakan pemikiran yang rasional, dan kebenaran bersifat objektif. Jika melihat hal tersebut, sejarah sebagai ilmu dapat memenuhi dikarenakan yang pertama, objek kajian sejarah ialah kejadian-kejadian di masa lalu yang merupakan sebab akibat. Yang kedua, adanya metode sejarah yang menghubungkan bukti-bukti sejarah. Yang ketiga, kisah sejarah tersusun secara sistematis dan kronologis. Yang keempat, kebenaran fakta diperoleh dari penelitian sumber yang disusun secara rasional dan kritik yang sistematis. Dan yang kelima, fakta bersifat subjektif karena tiap orang melihat masa lampau dengan cara yang berbeda. Kebenaran hanya milik peristiwa ini sendiri. Namun kebenaran fauna adalah juga objektif. Maksudnya kebenaran harus diakui oleh insubjektivitas atau diakui oleh banyak sejarawan dan masyarakat luas. Dan yang terakhir adalah sejarah sebagai seni. Tokoh penganjur sejarah sebagai seni adalah George Macaulay Trevelyan. Ia menyatakan bahwa penulis sebuah kisah peristiwa sejarah tidaklah mudah karena memerlukan imajinasi dan seni. Menulis sejarah merupakan seni, filsafat, polemik, dan dapat sebagai propaganda. Sejarawan abad 19 bernama Comte, Spencer, dan Mill menyebutkan bahwa metode dan sikap ilmiah pengetahuan alam dapat dipergunakan untuk mempelajari sejarah tanpa memerlukan modifikasi lebih lanjut. Namun menurut Diddley, seorang filsuf modern menyatakan bahwa hal tersebut adalah tidak benar. Sebab sifat alami dari pengetahuan alam adalah sesuatu yang selalu nyata dan terlihat. Sehingga sejarah yang bersifat abstrak tidak mudah menganalisisnya. Oleh karena itu, sejarah adalah pengetahuan tentang rasa. Diddley menambahkan bahwa pemahaman dengan cara imajinatif mampu menjadikan fakta sejarah lebih hidup dan lebih berarti. Itulah sebabnya menurut George Macaulay Trevelyan, dalam penulisan kisah sejarah harus menggunakan bahasa yang indah, komunikatif, menarik, dan isinya mudah dimengerti. Dengan demikian, diperlukan seni dalam penelitian sejarah sehingga tercipta suatu peristiwa sejarah yang dapat dipelajari secara urut, lengkap, menarik, dan tidak membosankan. Oleh karena itu, seorang sejarawan harus bersifat menjadi ahli seni untuk menghidupkan kembali kisah kehidupan di masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Dengan demikian, selain elemen ilmiah, sejarah juga mengandung elemen seni. Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Apakah dari anak-anak semua ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan kepada Efriansa. Jadi gini, Pak. Pertanyaannya, mengapa, Pak, kita perlu belajar sejarah? Nah, dalam pandangan Bapak itu seperti apa? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Efri atas pertanyaannya. Bapak ulangi dulu saya pertanyaannya tadi, menurut mengapa kita perlu mempelajari sejarah, gitu kan? Sejarah menjadi hal yang penting untuk kita pelajari karena dengan sejarah kita dapat mengetahui kebenaran peristiwa yang terjadi di masa lampau. Selain itu, kita juga dapat menjadikan peristiwa di masa lalu sebagai pedoman di masa mendatang agar hal buruk di masa lalu tidak terulang kembali. Mungkin itu saja. Apakah ada pertanyaan lain? Cukup, Pak. Cukup. Oke, baiklah. Mungkin untuk materi kita cukupkan pada saat ini juga karena mengingat waktu juga sudah hampir lewat. Kita jumpa lagi minggu depan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.